Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini ada kesempatan bagi kita menghampiri Tuhan dalam penyembahan kita. Saya mau mengajak kita membaca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Saya bacakan 3 ayat mulai dari 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudaraku, ini dikehendaki oleh Tuhan bagi kita, orang-orang yang nanti menjadi penghuni penduduk dari Yerusalem baru, kota yang sudah sangat dipersiapkan dalam segala keindahannya, termasuk keindahan orang yang ada di sana. Bahkan semua telah dibaharui. Malaikat-malaikat juga yang tidak berkenan, mulai dari Lucifer sudah dibuang, dan semua juga malaikat-malaikat yang tidak taat itu juga sudah dibersihkan dari Yerusalem baru. Dan kita saat ini sedang dipersiapkan juga menjadi kehidupan yang taat untuk berada di Yerusalem baru. Sebab kalau tidak demikian, nanti bisa ya menjadi pengikut dari Lucifer yang tidak taat. Tapi dia membanggakan diri, dia mau menyamai yang maha kuasa, dia menyombongkan dirinya sehingga dia harus dibuang. Jadi pembaruan Yerusalem baru yang tidak taat mulai dari Lucifer itu dibersihkan dari sana. Dan malaikat-malaikat juga. Kalau Lucifer kita sudah sering baca dalam Yesaya pasal 14. Tapi kalau malaikat-malaikatnya kita baca Judas ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Jadi jangankan manusia, malaikat juga tidak taat itu ditahan. Itu ditahan, tidak boleh masuk di Yerusalem baru. Ditahan di bumi untuk nanti masuk dalam penghukuman bersama raja tidak taat, itu adalah iblis, nanti dibakar dengan api yang kekal. Itu di dalam Wahyu pasal 20, kita tidak akan baca. Saya akan baca Judas ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi semua ada batas-batas. Tapi yang meninggalkan
tempat kediaman mereka. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi baik malaikat-malaikat mulai dari sumber itu Lucifer dan juga orang-orang yang mengarah, dan itu artinya tidak taat. Ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah melihat yang menjadi panutan kita, pandangan kita, teladan kita adalah Yesus Kristus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini artinya, saudaraku, ketaatan itu ya ada tingkat-tingkatnya. Ada orang kalau dikasih uang taat. Nah, suruh buat apapun taat. Ada orang kalau hidupnya senang baru taat. Tetapi di sini ketaatan yang tertinggi. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini saudara-saudaraku, kalau kerohanian yang sudah semakin dewasa, disinilah bisa terlihat, saudaraku. Kalau orang digaji menjadi taat, saya pikir itu keadaan dunia. Dan itu semua boleh berjalan, saudara-saudaraku. Dulu di Tarutung, karena pasaran hari Sabtu, orang-orang yang datang dari daerah-daerah mana, mereka datang dan nanti itu berbaris di satu tempat, jadi orang sudah tahu kalau mereka itu ya mau kerja dibayar, maka di situ jadi tawar menawar. Nah, baru nanti tanya kira-kira berapa lama, 3 hari, seminggu, dibayar. Jadi apapun yang disuruh dilakukan, saudaraku, karena dibayar. Dan banyak begitu, saudaraku. Di kantor-kantor apa semua kan, kalau nggak dibayar mana mau kerja. Ya, saudaraku, jarang yang dari hati nurani sendiri dengan kasih, dengan cara tanggung jawab. Ya, kalaupun ada, tapi ya pada umumnya semua nanti kalau gajinya sudah berapa tahun, kalau nggak dinaikin demo sudah ya kan, karena memang bayaran. Jadi ketaatan kepada Tuhan harus sampai ketaatan, menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini kalau kita lihat terus sampai ada selanjutnya, ketaatan Yesus sampai kepada nafas yang terakhir.
Inilah saudaraku, biar kita semakin melihat perjalanan rohani kita. Kita sering sekali masih membuat ukuran kita sendiri. Kita kadang merasa kita sudah cukup. Ada bisa merasa sudah baik, sudah cukup. Ya, tapi kalau Yesus, sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan penderitaan itu adalah sampai tetes darah penghabisan, sampai hembusan napas terakhir, sampai denyut nadi yang terakhir, sehingga dia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Setelah dia mati, dia bangkit lagi. Saudara-saudaraku, dan kita juga yang terberkati harus juga, kita sudah baca di sini, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi mereka, bagi semua orang yang taat kepada Yesus, kepada Tuhan. Taat di mana dalam hal ini? Kalau bahasa Inggris selalu harus ditautkan dengan kejadian yang sebelumnya. Itu sebabnya menurut kejadian yang sebelumnya bisa berubah nanti pandangannya, ya. Karena menurut waktu sikon-sikon tertentu. Jadi di sini ia mencapai kesempurnaannya, kesempurnaan penderitaan itu. Saudara-saudaraku, saya perhatikan inilah perjalanan yang sangat sulit bagi banyak orang Kristen. Tapi kalau mau terberkati, sungguh-sungguh harus itu, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Tidak bisa tidak. Karena posisi kita, kedudukan kita, berkat kita berada juga di dalam ini. Kita sudah membaca ketaatan Yesus itu menjadikan semua ditaklukkan di bawah Dia. Di dalam 1 Korintus 15 kita sudah mendengar beberapa hari yang lalu, makanya firman Tuhan itu semua nanti akan berurutan. Jadi firman penggembalaan itu biarpun satu orang yang menyampaikan justru itu bisa berurutan. Kalau udah lain-lain menyampaikan sudah beda-beda lagi nanti arahnya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Jadi ditaklukkan oleh Bapa Surgawi di bawah kakinya Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi hanya Bapa di surga yang tidak ditaklukkan di bawah Kristus. Nanti dalam ayat 28 justru Kristus yang menaklukkan dirinya di bawah Bapa surgawi. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan, ini saudaraku, dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi posisi kita, sejauh mana kita taat, sejauh mana kita menaklukkan diri
kepada Tuhan. Berbeda saudaraku, di dunia ini dia membanggakan, dia meninggikan, dia membuat dirinya sebagai yang tinggi. Tapi kalau di sini adalah berlomba menaklukkan diri saudaraku, berlomba taat kepada Tuhan dalam segala kebenaran firman-Nya. Bahkan walaupun bagaikan kita sudah masuk dalam pintu yang sesat, pintu yang sempit, tidak enak saudaraku, tapi jalan itu harus kita lalui. Saudara mau? Amin ya. Dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ketaatan Yesus dikaitkan dengan orang nanti yang diselamatkan. Saudara-saudaraku, di dalam ketaatan ini sebenarnya tidak banyak berkata-kata, tapi mengoreksi diri sejauh mana kita bisa menurut mentaati. Justru dengan banyaknya kata-kata itu mengaburkan ketaatan, bahkan tidak bisa jelas memandang ketaatan itu sudah sejauh mana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam penyembahan itu tidak karena banyaknya kata-kata. Yakobus pasal yang ketiga kita mau lihat dulu ini. Mulai 1. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru. Jadi kalau merasa guru ini jadi susah saudara-saudaraku nanti untuk diam. Ya, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, saudara-saudaraku, jadi kita lihat di sini, dia sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan. Jadi di dalam ketaatan itu, perkataan itu, ya tidak, bukan itu yang dibutuhkan, tapi memeriksa. Justru karena terlalu banyak berkata-kata, bisa pikiran kemana-mana, bisa arah kemana-mana, tidak terarah lagi untuk mengikuti jalur ketaatan itu. Sebabnya saudara-saudaraku, dalam kerohanian yang semakin nyata ada ketaatan. Tidak banyak berkata-kata saudaraku. Karena orang yang taat itu semua iya. Tidak ada penolakan. Tidak ada kata-kata lain. Tar, tur, besok, bentar, ya, tunggu. Tidak. Ketaatan itu saudaraku tunduk. Inilah yang ada pada Yesus. Dan karena dia sudah taat sampai kepada sempurna, maka segala sesuatu juga diletakkan di bawah kaki Tuhan. Karena ketaatannya itu, dan orang juga diselamatkan, orang yang taat kepadanya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih.
Jadi saya perhatikan perjalanan rohani itu adalah ketaatan. Kita semua harus sampai ada roh yang mengerti rohnya Tuhan untuk kita boleh taat kepadanya. Saya yakin kalau disebutkan Joshua dan Kaleb itu, mereka memiliki roh yang berbeda. Ini di dalam Keluaran pasal, bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 24. Tapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi Joshua dan Kaleb itu mereka memiliki jiwa yang ada padanya, roh yang berbeda dari orang-orang yang lain, saudara-saudaraku. Roh atau jiwa yang kita perhatikan di sini, yang sampai ada roh Tuhan dalam kita, kita mengenal maunya Tuhan, mengerti. Istilahnya kalau banyak perkataan, apalagi itu perkataan penolakan, kalau ada perkataan di dalam kekerasan hati, itu saudara-saudaraku tidak bisa mengikut Tuhan, apalagi bisa mengerti kehendak Tuhan, roh Tuhan dengan sempurna. Itu sebabnya kalau Tuhan pernah berkata di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ini, Tuhan berkata, aku tidak mau bersama dengan kamu, sebab jikalau kamu nanti ada kekerasan, ya kamu nanti akan dibinasakan. Ini kita sudah sering baca. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan pula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Jebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ini adalah lawan dari ketaatan tadi, kekerasan ini, tegar tengkuk. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, apalagi penyembahan tidak akan diterima Tuhan. Berjalan saja tidak, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi kita, saudara-saudaraku, semakin ada pasrah kepada Tuhan, ada roh Tuhan, jiwa yang lain, bagi hati yang benar-benar lemah lembut. Ini saudara-saudaraku, Roh Kudus akan memenuhi hati yang lemah lembut.
Di sini. Kalau itu sudah ada, maka roh Tuhan itu diberikan kepada kita untuk mengerti kehendak Tuhan, firman-Nya, pikiran Tuhan. Kita boleh mengerti, saudara-saudaraku, sehingga kita memiliki ada persekutuan roh dengan Tuhan. Jadi dari satu hati yang lemah lembut, biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku. Lemah lembut itu ada dua macam. Kalau dibanding perempuan, anak gadis, orang Batak sama orang Sunda, orang Badung, sangat berbeda, saudaraku. Tapi apakah lemah lembut yang begitu sudah langsung masuk surga? Bukan begitu. Jadi biarpun kelihatannya orang Batak bisa suaranya keras-keras, tapi kalau kepada firman itu dia benar-benar taat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Lah kalau itu tadi kan dari bahasanya aja sudah memang begitu. Opo, gitu-gitu kan. Jadi ya sudah begitulah keadaannya. Tapi dengan dia tidak memiliki hati yang suka, ya tidak melawan. Jadi kelihatan pun dia seperti alim, itu belum. Ya, makanya kalau yang masalah kelihatan halus itu Bandung, Jogja, Solo, nah itu. Yang kasar itu kalau suaranya Batak, Aceh, ya sana juga yang Timor itu hampir kasar juga, saudaraku ya. Yang komodo itu orang-orang situ juga, saudaraku, keras. Ya, jadi saudara-saudaraku, ya kita harus ada hati yang taat. Kita akan memperhatikan itu. Jadi sebabnya Joshua dan Kaleb lain rohnya, lain jiwanya, ya, sehingga mereka berkenan kepada Tuhan. Hanya mereka saja dari 600.000 laki-laki, bisa juga itu merupakan kepala keluarga. Tapi dari situ semua yang benar-benar memiliki roh yang taat adalah dua. Tapi tidak ada yang mustahil, saudaraku. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong kita semuanya. Sehingga kita akan menjadi bersama dengan Yesus Kristus sampai ke Yerusalem baru. Saya harus yakin. Saudara juga yakin? Amin. Ini saudaraku. Sekalipun ia adalah anak, Yesus sendiri sudah belajar taat. Apalagi kita. Dan ketaatan Yesus bukan karena sesuatu. Itu dia dengan rela, dengan pasrah, dengan apa yang dideritanya, tidak terpaksa, tapi dia taat. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya memperhatikan, bila ada ketaatan, pasti ada waktunya Tuhan tinggikan, saudaraku. Sebelum di Yerusalem baru, baik juga di dalam hidup ini. Sama dengan Yesus, segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya.
Ya, semua itu nanti akan terjadi. Sehingga segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Pasti saudara-saudaraku. Namun dalam hal ini, karena Yesus itu sudah dari perjalanan taat, biarpun segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, tidak ada rasa bangga sedikit pun, tidak membuat dia sombong, tidak berubah. Adapun di posisi itu, dia tidak berubah. Adapun dia masih dalam posisi dihina, diolok, tetap juga tidak berubah. Saudaraku, kiranya Tuhan berikan kekuatan itu kepada kita, sampai juga kemuliaan itu juga, itu tidak akan ketinggalan. Semua itu terjadi, saudaraku. Yesus tidak berdoa, taklukkanlah segala sesuatu di bawah saya, tidak. Tapi Bapa Surgawi, dia mengerti segala sesuatu. Apa yang kita setia di dalam hal apa? Dalam hal apa kita lebih mengutamakan Tuhan? Dalam hal apa kita, saudaraku, banyak pelayanan, penyerahan diri, mengutamakan Tuhan, mementingkan Dia dari segala sesuatu. Itu sebagaimana kita melakukan itu, Dia juga akan memberkatkan itu kepada kita. Sejauh mana kita taat, sebesar itu Tuhan nanti akan memberkati. Itu sebabnya, saudaraku, selagi ada waktu, mari kita semakin menaklukkan diri, menyembah Tuhan. Itulah makanya, saudaraku, penyembahan ini kalau orang belum mengerti, nggak rasa dibutuhkan. Padahal Yesus disitulah menunjukkan ketaatan, dan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Dia. Dan di dalam kita penyembahan begini, itu kita akan kuat keluar seperti Yesus. Dimulai di, saudara tahu di mana? Bahasa Batak, Porlak, Getsemane. Haleluya. Apa itu bahasa Indonesia? Taman apa taman Getsemane. Ya, ini saudaraku. Baru dia kuat, dia sampai ke salib. Haleluya. Sampai semua ditaklukkan kepadanya. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Kita mau menyembah Tuhan.